Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan informasi terkait tentang seleksi P3K Guru 2022, yaitu tentang pelamar prioritas 1-3 tak perlu tes lagi. Nah teman-teman, sebelum kita melihat informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari detik.com. Kemenpan RB mengumumkan seleksi kompetensi P3K Guru 2022 bagi pelamar prioritas 1-3 tidak menggunakan ujian CET UNBK lagi. Pelamar prioritas 1 diseleksi berdasarkan hasil seleksi tahun 2021. Sementara itu, pelamar prioritas 2 dan 3 diseleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB Permen-Pan-RB nomor 20 2022 untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Pelamar prioritas 1 diseleksi P3K Guru 2022 adalah TKH 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Pelamar prioritas 2 diseleksi P3K Guru 2022 adalah THK 2. Sementara itu, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Pelamar umum juga dapat mendaftar di seleksi P3K Guru 2022. Pelamar umum adalah lulusan PPG terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar terdaftar di Dapodik. Berikut metode kompetensi di seleksi P3K Guru 2022. Nah, kita akan lihat bagaimana metode seleksinya. Ketentuan seleksi P3K Guru 2022. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan didahulukan untuk pelamar prioritas 1 secara berurutan, yakni THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan lalu guru swasta. Ini adalah pelamar prioritas 1. Jadi teman-teman silahkan cek kemarin itu masuk kepada prioritas 1, 2, ataupun 3. Kemudian yang kedua, jika formasi kebutuhan belum terpenuhi pelamar prioritas 1, maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Jadi yang pertama itu diutamakan ya teman-teman ya, kemudian dilanjut dengan pelamar prioritas kedua. Jika formasi kebutuhan masih belum terpenuhi oleh pelamar prioritas 2, maka akan diisi pelamar prioritas 3. Namun, tetap pada hakikatnya itu diutamakan yang lulus prioritas pertama. Kemudian, jika formasi belum terpenuhi oleh pelamar prioritas 3, maka akan dilakukan seleksi umum dengan CET UNBK. Nah, jadi ketika yang sudah lulus itu tidak memenuhi kebutuhan formasi, tidak menutupi semua kebutuhan formasi, maka akan dilakukan ujian ataupun seleksi CET UNBK. Jadi yang pertama yang diprioritaskan itu adalah yang pertama, prioritas pertama, kemudian dilanjut prioritas kedua dan ketiga, disesuaikan. Namun jika tidak terpenuhi juga, namun harus dilakukan seleksi ulang. Harus dilakukan seleksi untuk memenuhi yang belum terpenuhi. Udah ditutupi oleh prioritas 1, 2, 3, belum terpenuhi dan ditutupi oleh seleksi UNBK. Kemudian
Seleksi prioritas 1 P3K Guru 2022 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi nilai yang udah ada dulu, yang udah kita pernah ikut tes, kita itu lulus PG-nya passing grade, itu nilai itu bisa dipakai untuk 2022. Jadi nilai itulah yang akan diambil. Seleksi prioritas 2 dan 3 menggunakan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Kemudian, seleksi umum menggunakan tes CET UNBK. Kemudian, pelamar umum dapat memilih kebutuhan P3KJF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pelamar prioritas. Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas bagi pelamar umum berlaku untuk kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural dan wawancara. Ada tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 100% bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear. Ada tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10% bagi pelamar penyandang disabilitas. Jadi ada tambahan nilai ya teman-teman, dan yang lebih menguntungkan adalah bagi yang sertifikasi 100% itu kompetensi teknisnya itu ditambahkan ya. Itu bagi yang punya serdik yang linear. Panitia seleksi P3K Guru tahun ini juga mencangkup panitia seleksi Pansel instansi daerah. Di samping panitia seleksi nasional atau Panselnas dan Pansel P3KJF Guru Kemendikbud Ristek, semoga berhasil di seleksi P3K tahun 2022. Detik.com. Nah, teman-teman, jadi seleksi di 2022 ini lebih memberikan prioritas kepada yang pertama, kedua, dan ketiga. Prioritas 1, 2, dan 3. Jadi di mana yang udah lulus passing grade itu tidak perlu tes lagi. Ini informasi sementara dari Kemendikbud. Mana tahu nanti keluar peraturan yang baru. Nah, jadi semoga ada yang terbaik untuk guru-guru honorer. Jadi penghapusan guru honorer di 2023 itu tidak terjadi pemecatan terhadap guru. Namun guru honorer tersebut diangkat menjadi P3K walaupun melalui seleksi. Jadi semoga semua guru honorer yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mengikuti seleksi P3K, dan bagi yang sudah lulus passing grade semoga ditempatkan di tempat yang mudah dan di tempat yang disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang ada di daerah masing-masing. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.